Oke. Oh. Baik, selamat sahabat saudara sekalian. Kita akan mengakhiri kuartal ini dengan mengulangi kembali pelajaran ke-13 yang saudara-saudara sudah pelajari di rumah masing-masing. Alkitab adalah buku yang penuh dengan janji Tuhan. Masih ingat ada berapa janji kurang lebih? Janji ini mencakup seluruh kebutuhan manusia. Ada seorang pelajar Alkitab, dia baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tiap kali ketemu janji Tuhan, dia taruh titik di margin Alkitab. Begitu selesai dia baca Alkitabnya, dia hitung titiknya itu. Mau terka ada berapa? Terka saja. Setiap apa pendeta? Janji ya, Setiap janji Tuhan dia pakai mark. Dia mark. Selesai dia baca Alkitab, dia hitung marknya itu. 1000 pendeta? 1000. Kurang. Karena biasanya orang bilang 1000 janji. Itu di lagu. Jadi kita 3.753. berapa pendeta? 3.753 janji. 3753. Kalau saudara baca Alkitabnya lebih jeli, mungkin lebih. Tapi minimum 3. Nah, dari seluruh janji-janji ini, untuk saudara, janji mana yang terindah? Kedatangan yang kedua kali. Janji bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Coba tanpa membuka Alkitabnya, saudara hafalkan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Terus dan dari mana kamu berada di dalam perfect. Ayat ini sudah di luar kepala. I will come again. Aku akan datang kembali. Buat saya pribadi, janji Tuhan itu hebat. Tapi yang paling indah dari semuanya adalah Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Aku akan kembali. Next. Di Alkitab Perjanjian Baru paling sedikit ada 300 ayat yang menyinggung tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Lebih dari 300 kali disebut tentang kedatangan Yesus yang kedua kali.
konsep Alkitab tentang waktu disebut apa? Kalau teori evolusi, konsep tentang waktu adalah cyclical, seperti lingkaran yang berputar-putar tanpa awal, tanpa akhir. Itu adalah konsep evolusi. Tapi kalau konsep Alkitab, waktu itu seperti apa? Linear. Linear, seperti garis lurus yang menuju kepada Ending. puncaknya, kepada klimaksnya. Titik awalnya adalah apa? Penciptaan. Titik klimaksnya Second coming. kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya gereja kita namanya Seventh-day Adventist. Seventh day mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini tidak jadi dengan sendirinya. Ada awal daripada sejarah dunia, yaitu waktu dunia dijadikan. Seventh day, hari yang ketujuh, hari Sabat. Lalu ujungnya adalah apa? Second coming. Advent itu dari bahasa Latin adventos, artinya kedatangan. Nah, jadi dengan demikian doktrin tentang Sabat dan the second coming ini menjawab 3 pertanyaan filsafah yang sering ditanyakan orang. Yang pertama, dari mana asalnya kita? Kalau saudara-saudara tanya orang yang percaya evolusi, jawabnya manusia berasal dari makhluk satu sel yang berevolusi terus menjadi monyet, lalu ada missing link jadi manusia. Lalu ditanya mau kemana? Oh, there is no end, there is no beginning. Makanya waktu itu berputar-putar tanpa ujung, tanpa pangkal. Tapi Alkitab dengan jelas memberikan kepada kita jawaban kita berasal dari Tuhan, dan bumi ini akan berakhir pada waktu Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi ini memberikan kepada kita satu sense of destiny. The purpose and the manner of the second coming. Tujuan dan cara bagaimana Yesus datang untuk kedua kalinya. Kalau saudara ditanya, untuk apa Yesus datang kembali? Saudara punya jawab apa? Indicate The purpose of Jesus' second coming. Nomor 1, untuk menyempurnakan proses keselamatan manusia dari dosa. Masih ingat dimensi yang pertama disebut apa? Justification. Justification. Kita
diselamatkan dari penalti dosa oleh kematian Yesus. Dimensi kedua, sanctification. Kita diselamatkan dari power of sin oleh tinggalnya Yesus. ya, oleh Christ dwelling in our lives. Tapi belum sempurna kalau baru dua. Yang ketiga, kita diselamatkan dari the presence of sin. How? By the coming of Christ. Jadi kedatangan Kristus akan merupakan dimensi ketiga yang menyempurnakan seluruh proses keselamatan. Yang kedua, untuk menciptakan bumi yang baru dan langit yang baru. Bumi yang lama sudah dinodai, dirusak oleh dosa. Kemana saja kita mengarahkan pandangan kita, kita melihat akibat daripada dosa. Bunga yang layu dan gugur, binatang yang saling terkam satu dengan yang lain, manusia yang terus-menerus berperang, itu semua mengingatkan kepada kita tentang dosa. Tapi harinya akan datang bila mana semua kekejaman, kebengisan, kebuasan akan dihentikan kalau Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yang ketiga, salah satu tragedi sebagai akibat dari dosa ialah kita berpisah dari kekasih kita oleh karena direnggut oleh kematian. Dari waktu ke waktu kita mengadakan memorial service di gereja. Belakangan ini cukup banyak. Baru memorial service di satu sidang, sahabat depan di sidang yang lain, disusul. Dan itu tidak akan henti-hentinya sampai Yesus datang. Tujuan kedatangan Yesus yang kedua, nomor 3 adalah untuk membangkitkan kembali orang-orang yang mati dalam iman kepada Yesus. Pada waktu perang Korea terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan, banyak sekali anggota keluarga yang terpisah. Ada anak terpisah dari orang tua, ada istri terpisah dari suami, saudara terpisah dari saudaranya. Dan pada waktu perang itu pecah, terjadilah the great separation. Mereka coba untuk somehow bisa ketemu. Ada sudah 30 tahun, ada sudah 40 tahun. Akhirnya pada suatu waktu
kedua pemerintah setuju untuk menolong mencari kekasih-kekasih saudara-saudara yang sudah terpisah oleh karena perang. Dan to a certain degree berhasil. Ada ibu yang sudah sekian puluh tahun tidak pernah lihat anaknya, tiba-tiba bisa ketemu. Suami istri, dan saya harus lihat bagaimana mereka pelukan, menangis, tidak dilepas, dicium pipinya, dicium dahinya. Itu baru reuni karena dipisahkan oleh peperangan. Tapi harinya akan datang the great reunion, waktu Tuhan datang, di mana kita akan ketemu dengan kekasih-kekasih yang sudah lama terpisah karena kematian. The purpose ada lagi yang lain, kita ambil 3 saja malam ini. Baik, kemudian the manner, cara bagaimana Yesus datang. How will Jesus come? Nah, kalau saudara tanya kepada orang-orang Kristen, apakah kamu percaya Yesus akan datang kembali? Ada teori-teori manusia tentang second coming ini. Ada yang mengatakan the second coming akan terjadi bila mana kita terima Yesus dalam hati kita. Jadi pada waktu kita bertobat, biarkan Yesus masuk di hati kita, itulah kedatangan Yesus yang kedua. Jadi kedatangannya itu ditafsirkan sebagai something that is spiritual. Ada yang mengatakan kedatangan Yesus yang kedua itu terjadi dalam bentuk social reform. Kalau manusia sudah bisa memperbaiki situasi dunia ini, menjadikan bangsa-bangsa hidup aman, sejahtera, itulah the second coming. Yang lain tentu ada yang katakan, Yesus tidak pernah akan datang kedua kali, itu hanya isapan jempol. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau kita baca ayat-ayat Alkitab, bagaimana Yesus akan datang kembali? Yesus akan datang kembali secara nomor 1 literal, bukan simbolikal. Literal ayat tadi. Dan jikalau aku sudah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi Yesus akan datang kembali. Literal. Kalau dalam bahasa Grekanya lebih tegas lagi. Bukan aku akan datang kembali. Kalau dalam bahasa Grekanya, I am coming again. Bukan I will come again. I am coming again. Ini meninggalkan kesan kepada kita bahwa Yesus benar-benar akan datang. Kemudian kalau saudara baca Wahyu 1 ayat yang ke-7, ini sahabat tahu kita sudah baca, bagus juga kita baca lagi. Wahyu 1 ayat 7, Matius 24. Siapa sudah dapat Wahyu? Look, he is coming with the cloud,
and every eye will see him, even those who pierced him, and all the people of the earth will mourn because of him. So shall it be. Jadi kalau lihat di sini kedatangannya bagaimana? Literal, Visible, visible. Ya, visible artinya bisa dilihat. dilihat. Ada yang mengatakan, tengoklah, dia sudah datang di padang pasir, dia sudah datang di sini. Don't believe him. Dan kalau sudah perhatikan, tiap kali disebut Yesus datang, selalu ada apa? Awan. Ada awan. Selalu ada awan. Jadi kalau ada orang mengaku Yesus, mana awannya? Di Matius 24 lebih jelas lagi. Coba dia akan datang seperti apa? Pencuri. Nah, dia akan datang seperti kilat. Menyambar dari ayat berapa? Dari mana? Matius 24 ayat berapa? 24 ayat yang ke-27. For as lightning that came from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Sudah pernah lihat kilat memancar? Pernah kan? Sering waktu hujan. Dari mana? Yesus akan datang dari ufuk timur dan akan membelah angkasa sampai ke barat. Kilat itu sangat visible, bisa dilihat. Jadi dia tidak akan datang diam-diam, tapi dia akan datang secara visible. Jadi nomor 1 literal, visible. Kisah 1 ayat 10 dan 11. Siapa dulu? Dina? Baca. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih. Siapa itu? Dekat mereka. Terus Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus yang kamu lihat naik ke surga, bagaimana? Demikian pula Dengan cara yang sama dia akan kembali. In the same manner, dengan cara yang sama, sebagaimana dia tinggalkan kamu, begitulah dia akan kembali. Jadi itu personal, bukan spiritual. Memang perlu Yesus datang dan masuk ke hati kita, tapi tidak cukup di situ. Kristus secara personal, in person, dia akan datang. Sebagaimana kamu lihat dia naik, begitu dia akan turun. Kemudian ayat yang paling sering dibaca
pada waktu memorial service 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4 mulai ayat 13. Siapa saudara? 1 Selanjutnya kami tidak mau, ayat 13, right? ya, Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. terus Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terus ya, ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. jadi pada waktu Tuhan datang akan terdengar suara apa? Yang menyalin trompet, Suara trompet. the voice of archangel. Jadi suara yang gegap gempita akan memecah ruang angkasa. Kedatangan Yesus bukan cuma visible, tapi apa? Audible. Audible. Audible itu bisa didengar. Kita beruntung karena kita punya komentar Alkitab yang diilhami, yaitu buku-buku yang ditulis oleh Ellen G. White. Dan bila mana kita nanti naik ke surga, kita akan lewat di lorong Orion. nebula Orion. Sampai sekarang gugus bintang Orion masih merupakan misteri kepada para astronomus. Ada seorang ahli ilmu perbintangan di Harvard University. Tiap hari hanya menyelidiki apa yang ada di nebula Orion. Selama 30 tahun dia pelajari. Dia hanya mengatakan there must be something special di nebula Orion. Karena menurut pengamatan dia, gugus bintang Orion inilah yang terindah, yang termegah daripada yang lain. Dan menurut dia, sepertinya ada gang, ada lorong. Tapi dia kasih komentar, but we do not know what it is. Begitu indah, begitu mulia, sampai ukurannya dikasih tahu. Diameternya 19 juta miles. Panjangnya 51 juta miles. Jadi waktu Yesus turun dari surga lewat jalur tersebut, dan kalau kita naik kita akan lewat jalur itu. Betapa indahnya kita akan melewati lorong nebula Orion. Amin.
don't miss the party. Jangan sampai kehilangan chance itu. Apa Nyonya White kasih mendetail? Enggak, dia hanya sepintas lalu. Tadi itu ini dia melalui ini Ellen White atau Alkitab? Ellen White. Terdapat di mana? Buka early writing, saya lupa halamannya. Tapi di early writing lihat tentang gugus bintang Orion. Kalau punya akses kepada Ellen White, siapa punya? Bisa. Ada Ellen White. Ya. Coba buka early writing. Saya ada bahasa Indonesia. Nah, ambil gugus bintang Orion. Nanti selesai kelas ini, kita sebelum pulang kita lihat di luar, siapa tahu kelihatan gugus bintang Orion. Saya bisa detect yang mana. Di gugus bintang Orion itu ada satu nebula. Nebula itu kabut bintang. Jadi bintang-bintang yang jutaan banyaknya itu disebut nebula. Dan menurut Profesor, saya lupa namanya, tapi dari Harvard, itulah gugus bintang yang terindah dari semuanya. Coba yang cari di indeksnya Orion. Indeksnya. Kayaknya nggak ada dia punya indeks. Nggak, Orion itu nggak ada. Suka Dari situ. bukan kayak juga tanda nilai siapa untuk hari kiamat. Saya juga belum tadi, tapi yang jelas di early writings. Baik, kemudian next. Kalau membahas hal-hal yang berkaitan dengan kedatangan Yesus, yang paling menarik perhatian yang mana? Pertanyaannya apa? Sudah betul first, the manner. Yang paling menarik perhatian adalah apa? When. Disinilah banyak orang yang berspekulasi. Nah, saudara sekalian, kalau ditanya when will Jesus come, kami percaya Yesus akan datang, tapi kapan ya? Coming soon. Orang kepingin tahu kapan. Nah, kalau saudara-saudara ingin tahu kapan Yesus datang, jawabannya di Matius 24. Coba buka Matius pasal 24. Jawabannya ada di sini. Matius 24. Ayat berapa?
Tetapi tentang hari kedatangannya, bagaimana? Tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak manusia pun tidak tahu. Hanya siapa yang tahu? Bapa. Hanya Bapa yang tahu. Oleh karena itu, Hiburkan. coba cari ayatnya. Matius 24. Ayat 33. Coba baca. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat dan sudah diambang pintu. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan Ayat 36. 36. Tapi tentang hari dan saat ini tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian juga halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Baik. Terus sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan semua mereka. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kamu ada. Terus pendeta? Sampai situ dulu. Baik, masih ingat dialog antara Yesus dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun pada hari apa? Kamis. Hari apa? Matius 24. Selasa malam. Jadi murid-muridnya bertanya, apakah tanda-tanda Yerusalem akan dihancurkan dan tanda-tanda tentang kedatangan kesudahan dunia. Nah, waktu murid minta tanda, Yesus menjawabnya dengan cara yang lain. Begitu mereka minta tanda, apa yang pertama Yesus katakan? Berjaga-jagalah. Coba buka Matius 24 ayat 3. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately. Tell us, they say, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jadi murid-murid minta apa? Tanda. Tanda. Tapi Yesus menjawab, begitu murid-murid katakan, tolong kasih tanda, Yesus tidak katakan, oke, dengar, ini tandanya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tidak demikian. Begitu minta tanda, Yesus katakan apa? Jawaban yang pertama. Waspadalah terhadap Orang yang menyesatkan. orang yang menyesatkan. Yesus menjawab pertanyaan tadi. Take heed that no one deceive you. Hati-hati, jangan sampai ada orang menipu kamu. Di dalam chapter ini, chapter 24, berapa kali Yesus mengatakan, hati-hati, jangan sampai kamu tertipu. Dalam satu chapter ini 4 kali murid-murid minta tanda, tapi yang Yesus tekankan, hati-hati, jangan sampai kamu tertipu.
Di ayat yang keempat, take heed that no one deceive you. And they will deceive many. Ayat 5. Ayat 11. Then many false prophets will rise up and deceive many. Ayat 24. False Christ, false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Jadi 4 kali dalam satu chapter yang sama Yesus katakan hati-hati jangan sampai tertipu, hati-hati jangan sampai kamu tertipu. Nah, tentang sign, apa purpose daripada sign? Yesus berikan juga sign. Ya, buka pelajaran hari Rabu paragraf ketiga. Ide yang paling penting yang Yesus ingin tanamkan pada pikiran murid-murid adalah bahwa kedatangannya sudah dekat. Hari Rabu 1, 2, hari Rabu. Iya, 24 September. Coba lagi. Ide yang paling penting yang Yesus ingin tanamkan pada pikiran murid-murid adalah itu paragraf keempat, yang ketiga. oh, jadi Oh, berikutnya sebelumnya kali. Sebelum yang kedua yang tadi. Jawab Yesus itu. dan Yang jawab Yesus. Sesudah berarti. di bawahnya. Ya di sini It cuma is important itu. Ya, Sebaliknya tanda-tanda itu menunjukkan itu. Nah, bukan it is important adalah It is penting for us to understand the nature and the purpose of this sign. ada nggak di bahasa Indonesia? Ada. Coba baca. alinea kedua mereka. Nah, coba baca. Jawaban Yesus dengan mahirnya. Oh, itu yang ketiga. Hah? Yang di bawahnya lagi. Di bawahnya yang tadi. Iya, iya, yang tadi itu. Rupanya translate-nya. Ide yang paling penting. Adalah penting bagi kita untuk Ya, itu. memahami Ya, itu. sifat dan tujuan dari tanda-tanda ini. Oh, iya. Yang mana tuh? Ini dia bukan di alinea dia cuma dibaca di sini aja. Nih. Oh, Di tengah. Ada. ide apa adalah hal yang paling penting gitu. Untuk Oh, memahami adalah hal yang sifat paling dari penting. kedatangan. Adalah penting bagi kita untuk memahami sifat dan tujuan dari tanda-tanda ini. Hal itu tidak diberikan kepada kita untuk menentukan waktu kedatangannya. Dengarkan. They were not given for us to determine the date of Jesus return. Jadi itu diberikan bukan supaya kita bisa menentukan tanggal kedatangan Yesus, tapi untuk apa ya? Karena tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebaliknya tanda-tanda itu menunjukkan kecenderungan peristiwa-peristiwa sejarah dalam rangka untuk memperingatkan kita bahwa kedatangannya sudah dekat. Bahkan sudah di ambang pintu. Sementara kita jangan pernah menjadi penentu waktu. Kita juga jangan pernah mengabaikan waktu kita hidup. Gereja Advent seringkali dituduh telah mengadakan apa yang disebut time setting, menentukan waktu. Nah, untuk saudara ketahui, gereja masa Advent hari ke-7 sebagai gereja tidak pernah satu kali pun menentukan tanggal kedatangan Yesus. Kalaupun ada, itu adalah pribadi. Di Indonesia ada, di Filipina ada, di mana-mana. Orang paling senang untuk menghitung-hitung berdasar air bah, berdasar ini itu.
Saya pernah diundang mendengarkan keterangan dari saudara-saudara kita dari gereja Bepidian. Bepidian mengatakan tahun sekian Yesus akan datang. Waktu tidak datang, diubah lagi. Padahal Alkitab dengan jelas tadi mengatakan bahwa tentang hari dan waktu kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Dia akan datang seperti apa? Pencuri. Siapa-siapa dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa hari kedatangan Yesus itu seperti pencuri? Siapa-siapa? Rasul Paulus. Paulus. Matius. Ada beberapa ya. Ada sering pertanyaan yang timbul. Mereka ini sudah berapa kali mereka tanya. Secara manusia Yesus tidak tahu, tapi secara Tuhan apa dia tidak tahu? Itu sering itu ditanyakan oleh orang. Ayat itu katakan anak pun tidak, tapi mereka bilang waktu dia jadi manusia. Tapi waktu dia sekarang di surga, apa dia tidak tahu? Itu yang selalu saya dengar itu pertanyaan itu. Baca ayatnya. But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, but my Father only. Yesus tahu atau tidak? Tahu. Semua bukan satu kali mereka tanya, ya ini kan tidak tahu dia waktu dia di dunia, tapi sekarang dia di surga, apa dia tidak tahu dia mau datang kapan? Saya juga nggak bisa spekulasi karena Kalau dia ada Alkitab, ada DPR, kalau enggak usah tanya. Right? Yang penting Mungkin bersedia. adalah Ada om. Ready. Mau Yesus Words mau tahu, and- tahu. be ready. Ya, kalau saya baca pusing amat itu. berulang kali yang ditekankan adalah therefore be ready. Therefore be ready. Soal waktu, don't worry about that. Jangan lupa saudara-saudara, ayat mengatakan bahwa dia akan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Disangka-sangka. Pada waktu yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau saya hubungkan dengan keberadaan kita di dunia ini, yang tidak disangka-sangka dalam hidup kita itu adalah Kematian. kematian. Sekarang kita sehat. Besok siapa yang menjamin bahwa kita akan hidup? Nah, begitu kita mati, kita tidak sadar berlalunya waktu. Apakah setengah jam, 1 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Bagi kita, kalau kita mati, begitu kita buka mata, Sudah datang.
Yesus sudah datang. Jadi dalam satu hal, begitu kita mati, In a twinkling. apakah mau 100 tahun, 10 abad, 1 jam, begitu kita buka mata lagi, sudah kedatangan Tuhan. Jadi kalau dikatakan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka, itu ada kaitannya dengan Kematian. the uncertainty Certainty of of human's life. Jadi kita harus sedia setiap saat, setiap waktu. Itu yang paling penting. Jadi message yang dikemukakan Yesus, kalau saudara baca buku Matius pasal 24, yang diulang-ulangi adalah therefore watch and be ready. Watch and be ready. John Wesley, the founder of Methodist Church, seorang yang luar biasa kerohaniannya, seorang pelajar Alkitab, pernah ditanya, seandainya kamu tahu besok Yesus akan datang, apa yang akan kamu buat? Kalau kita umumnya akan menjawab, oh kita akan bertelut dari pagi sampai malam dalam doa. John Wesley tidak. Jam 10, jam 6 pagi saya akan bangun, baca Alkitab, breakfast. Jam 6 meditate. Jam 10 saya ada appointment. Jam 11 saya ada rapat. Jadi buat John Wesley, dia di dalam setiap langkah hidupnya, dia sudah ready kan? ready. Karena Alkitab tidak mengatakan get ready, be ready. Kalau get ready artinya apa? Kita tidak siap-siap, lalu tiba-tiba get ready. Tapi kalau be ready, anytime kita ikut program kehidupan kita, aktivitas kita, tapi saat yang sama kita selalu ready. Jadi not get ready, tapi Be ready. be ready. Watch and be ready. Buka hari Kamis. Iya, begitu. Paragraf pertama. Kamis, paragraf pertama. Intisari khotbah nubuatan Yesus adalah kata kerja perintah. Berjagalah, selalu waspada. Itu tidak berarti menunggu dengan malas, tetapi waspada yang aktif, seperti pemilik rumah yang tetap terhadap setiap potensi pencuri. Sementara menunggu dengan waspada, kita mempunyai satu pekerjaan untuk dilakukan, seperti yang dilakukan hamba yang setia, yang melaksanakan tugas yang tuannya percayakan kepadanya selama ketidakhadiran sang tuan. Jadi kalau be ready, kita punya mental selalu dalam keadaan siap sedia untuk ketemu siapa.
Yesus. Tapi bukan berarti kita berhenti bekerja, anak kita cabut dari sekolah, lalu kita pergi ke kaki gunung atau ke hutan. Tidak demikian. Be ready itu di mana? Dalam pikiran kita. Kalau dalam kitab Injil Lukas, apa nasihatnya? Ada ayat yang bagus sekali. Berusahalah sampai aku datang. Masih ingat? Saya cari ayatnya. Occupy until I come. Jadi kita diajak untuk bekerja aktif, membantu pekerjaan di gereja. Ayat yang lain, do business until I come. Jadi bersedia itu terjadi dalam pikiran kita. Do business till I come, occupy till I come. Jadi kita bekerja seperti biasa, aktif seperti biasa, melakukan tugas seperti biasa. But at the same time, dalam pikiran kita sudah ready. Itu yang disebut be ready, bukan get ready. So buka Matius 24 ayat 48 sampai 51. Dina boleh baca please? Ayat berapa mereka? 48 sampai 51. 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Komentarnya sangat menarik. Coba baca ya komentar di bawahnya. Hari Kamis pendeta? Ya, Paragraf kedua. Perumpamaan hamba yang jahat sangat menyentuh, khususnya bagi kita sebagai seorang Advent. Hamba ini mewakili orang-orang yang percaya bahwa Kristus akan datang kembali, namun tidak segera. Percaya bahwa Tuhan mementingkan diri sendiri dan Tuhan menunda. Mereka berpikir bahwa mereka masih mempunyai waktu untuk hidup mementingkan diri sendiri dan memuaskan kesenangannya dalam dosa, karena pasti akan ada banyak waktu untuk bersedia bagi kedatangan kedua kalinya. Sayangnya, ide ini adalah perangkap mematikan, karena tidak seorang pun tahu kapan Yesus akan datang. Selain itu,
Maka jika Kristen belum datang juga, jika Kristus belum datang juga, salah satu dari antara kita bisa dipanggil untuk beristirahat tanpa diduga-duga. Tiba-tiba mengakhiri kesempatan kita untuk memperbaiki semuanya dengan Allah. Namun akhirnya mengulangi kesenangan di dalam dosa secara bertahap, mengeraskan dan mengurangi kepekaan hati nurani, sehingga itu menjadikan lebih sulit untuk bertobat. Iblis tidak peduli bahwa kita percaya secara teoritis pada kedatangannya Yesus kedua kali, asalkan dia bisa membuat kita menunda persiapan kita untuk itu. Nah sekarang paragraf yang menjadi paku adalah paragraf berikutnya. Ini yang paling penting. Saya baca dulu. Bagaimanakah kita bisa siap hari ini? Nah inilah, this is the most important question in our study tonight. How can we be ready today? How? Kalau yang lain bisa dilupakan, yang ini jangan pernah dilupakan. How can we be ready today? How? Baca. Ya. Dengan bertobat dan dengan mengakui dosa-dosa kita yang belum diakui kepada Yesus, dengan memperbarui iman kita dalam kematian penebusannya di kayu salib bagi kita, dan oleh menyerahkan kehendak kita sepenuhnya kepadanya, berjalan dalam persekutuan dengannya, kita bisa menikmati ketenangan yang dalam yang ditutupi oleh jubah kebenarannya. Itulah yang paling penting dari pelajaran malam ini. How to be ready for Jesus to come. Kita harus apa? Bertobat, memastikan semua dosa kita sudah diselesaikan, mengaku, jangan sampai ada unconfessed, unrepented sin di dalam hidup kita. In conclusion, ingat, biblical concept of time adalah linear, bahwa dunia ini, sejarah dunia ini sedang menuju kepada klimaksnya. Klimaksnya yaitu adalah Kedatangan Yesus. Jadi tiap kali orang membaca nama kita, orang diingatkan bahwa Tuhan akan datang lagi. Adventist, orang yang sedang menunggu. Siapa yang ditunggu? Yesus. Kemudian, remember the second coming adalah culmination of the plan of salvation. Klimaks daripada seluruh rencana keselamatan adalah terdapat pada the second coming of Christ. Kalau sampai Yesus tidak datang lagi, bagaimana? Sia-sialah agama kita, ibadah kita. Pendeta Bob Spangler yang mati aksiden, di answering mesinnya, kalau saudara telepon sama dia, lalu dia sedang bepergian, maaf, saya tidak bisa menjawab teleponmu sekarang. Please call again. Lalu penutup daripada answering mesin adalah,
and remember Jesus is coming soon. Jadi tiap kali saudara nelfon dia tidak di rumah, pasti akan dengar and remember Jesus is coming soon. Itu dia punya. The most important thing to do adalah apa? Berjaga-jaga. Watch and be ready. Kita seringkali mengatakan kita sedang menunggu kedatangan Tuhan. Tapi kalau dianalisa, yang sedang ditunggu itu siapa? Kita. Kita masih banyak urusan di dunia ya. Malaikat-malaikat sudah tidak sabar mau datang. Tapi kita yang sedang ditunggu. Saudara coba merenung, lalu tanyakan, apakah saudara betul-betul percaya Yesus mendatang? Ada orang katakan, saya dari kecil sudah dengar Yesus akan datang dengan segera. Yesus akan datang dengan segera. Sekarang saya sudah opa-opa, sudah punya cucu, kok nggak datang-datang? Itu bisa timbul dalam diri kita. Apa benar Yesus mendatang? Untuk direnungkan. Sering pengkhotbah mengkhotbahkan atau bertanya kepada kita, kalau Yesus datang besok, apa saudara pikir saudara selamat? Orang takut mengangkat tangan. Engkau Tuhan datang sekarang. Ya. Atau Tuhan datang sekarang. Itulah yang buat John Wesley, mau datang besok, mau datang sekarang, dia tidak sengaja, kalau sampai datang besok saya akan berturut-turut setiap hari selama. Nah, John Wesley katakan saya akan jalan dalam program saya biasa, tapi dalam mental saya sudah siap at any time. Hendaknya kita demikian. Watch and be ready. Berapa lama umat Tuhan tunggu kedatangan Yesus yang pertama? 4.000 tahun. 4.000 tahun. Kita baru berapa tahun? 2000. Tapi sudah banyak yang kemana? Lelah. So dari dulu kita dengar tuh khotbah, ada yang begitu. Tapi malam hari ini, marilah kita segarkan kembali ingatan kita. Dan pertanyaan yang satu tadi, yang hari Kamis, itu yang terpenting. How How can can we we be be ready ready? today? By repenting, by confessing our unconfessed sins to Jesus, by renewing our faith in His expiatory death on the cross for us, and by surrendering our wills totally to Him, walking in communion with Him, we can enjoy the deep peace of being covered by His robe of righteousness. Yang penting, hubungan kita dengan Yesus jangan sampai putus. Itu saja hubungan kita dengan Kristus. By the way, saya mau tambah sedikit.
Saya tidak tahu apakah sudah pernah baca atau pernah perhatikan di buku Desire of Ages diceritakan waktu kita naik ke surga bersama Yesus, kita akan bersaut-sautan dengan yang tinggal di surga. Nanti saya akan terangkan dulu terjadi. Jadi rombongan Yesus bersama dengan orang yang diselamatkan bergerak menuju ke surga. Lalu coba buka Mazmur 24. Dalam arti surga kosong, sebenarnya tidak kosong juga kan, karena orang-orang yang sudah diselamatkan lebih dahulu kan sudah ada di sana, sudah ada banyak. Mereka yang tidak datang, tapi malaikat-malaikatnya yang semua datang. Kalau baca buku White, inilah yang akan kita serukan. Jadi begitu kita dekat dengan gerbang surga, kita buka Mazmur 24. Yang adalah gembala. Mazmur 24. Kedatangan raja, sorry. Sudah Pak, Mazmur 24. Ayat 7. Oke, kita praktekkan sekarang. Dina baca, Helmi nyawa. Sudah siap. Udah siapkan dulu. Mazmur 24 ayat 7. Oke. Jadi begitu kita mendekati gerbang surga, rombongan yang dipimpin Yesus akan berteriak. Teriakannya adalah Angkatlah kepalamu. Ya, bacakan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Itu sautan yang ini kan, dan terangkatlah kamu, bukan? Ya terus. Oh terus apa? Oke, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Oke, jadi itu yang mau masuk berteriak. Yang diteriakan ini ayat. Lalu dari dalam surga ada jawab. Nah, baca ya. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Terus Dina. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Hafal ini ayat baik-baik, karena inilah yang akan kita serukan pada waktu kita masuk ke surga. Angkatlah kepalamu, hai pintu gerbang, karena Raja Kemuliaan akan datang. Siapa Raja mulia yang datang? Lalu dijawabkan, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your head, O you gates, lift up your everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Semoga kita juga akan menyerukan kalimat-kalimat ini waktu kita diangkat ke surga. God bless all of you. Thank you.